Hai teman-teman, selamat datang di Sedang Viral bersama saya Gracia Bel. Teman-teman, Iran melancarkan serangan terhadap Israel dengan menembakkan lebih dari 300 rudal dan drone beberapa hari yang lalu. Eskalasi konflik meningkat hingga saat ini. Mata dunia sekarang tertuju kepada dua negara tersebut dan khususnya juga kepada negara-negara tetangganya. Kami berkesempatan untuk berbincang langsung dengan dua warga negara Indonesia yang saat ini tinggal di dua lokasi yang berbeda, yaitu di Iran dan juga di Yordania. Saya sapa dulu sebelum kita ngobrol dengan dua WNI di sana terkait dengan bagaimana situasi di sana. Selamat malam, selamat siang waktu Iran dan juga Yordania, Mbak Laila Rahmah yang saat ini sedang berada di Teheran, Iran, dan juga Mas Afik Rahman di Amman, Yordania. Selamat siang, Mas Mbak semua. Apa kabar, sehat? Selamat siang, selamat sore waktu Iran. Oke, selamat Selamat sore. sore Kalau juga sudah waktu sore Jordan, ya. Mbak. Iya, selamat sore Mas Mbak semuanya. Mbak Laila Rahma sebagai dokter di Iran dan juga Mas Alfi Rahman yang saat ini sedang mengenyam pendidikan. Mas Mbak, bagaimana saat ini situasi kondisi di sana setelah Iran menyerang Israel dengan rudal-rudal yang kemarin? Saya ke Mbak Laila dulu, mungkin bisa dijelaskan saat ini kondisi di Teheran, Iran? Mm-mm. Untuk situasi pasca penyerangan ini, kami dapat laporan dari beberapa WNI dari eh, khususnya kota-kota besar di Iran, dari Tehran, Qum, Mashhad, Shiraz, Isfahan, dan yang lain-lainnya itu, alhamdulillah untuk saat ini sampai sekarang keadaan masih aman terkendali, serta semua warga baik WNI maupun warga lokal beraktivitas seperti biasanya, aktivitas jual beli, kemudian perkantoran, transportasi, pendidikan, dan lainnya itu masih berjalan dengan normal dan nggak ada perubahan-perubahan yang signifikan di Oke, sini. oke. Setelah kemarin Iran menyerang Israel, Mbak, apakah warga ada yang di briefing atau diberikan semacam notifikasi waspada dengan m- mungkin serangan dari Israel ataupun apapun yang bisa terjadi di Iran saat ini? Hmm. Untuk warga lokal sendiri, saya sempat bertanya dengan dosen saya, dibilang kami dapat notis bahwa dalam 2 minggu ke depan, sejak saat penyerangan, dalam 2 minggu ke depan, kami sedang dihimbau untuk bersiaga dan siap apapun yang terjadi nanti 2 minggu ke depan. Karena kan kalau di sini kan semuanya wamil ya, wajib militer ya di sini ya. Iya. Oleh karena itu dihimbau untuk waspada di 2 minggu ke depan ini seperti itu. Sedangkan untuk warga negara Indonesia sendiri, kami sudah diberikan imbauan oleh Kemenlu kemarin sepertinya bersama-sama juga dengan KBRI Aman juga, diberikan himbauan bahwa ini sekarang sedang siaga dua, dan kemudian juga sudah dirilis juga surat-surat apa yang harus kami bawa, kemudian persiapan apa yang harus kami lakukan sudah jelas, dan alhamdulillah sekarang IP Iran bekerja sama dengan KBRI, organisasi-organisasi di Iran, dan juga para WNI bekerja bersama mempersiapkan bagaimana nih nanti kita kalau misalnya apapun yang terjadi kita harus sudah siap seperti itu. Oke, Mbak tadi menyebutkan soal siaga dua. Siaga dua ini artinya apa untuk warga negara Indonesia dan keperluan apa yang biasanya diperlukan untuk dipersiapkan imbauan dari KBRI kita di sana? Kemana nanti dievakuasi misalnya sudah ada plan-plannya seperti itu? Mm-mm. Baik, untuk siaga dua sendiri itu kemarin di briefing bahwa maksudnya adalah sekarang situasinya relatif masih aman. Artinya masih aman, tetapi kita harus tetap tenang, jangan panik, dan tetap harus selalu siaga. Nah, siaganya ini seperti apa? Siaganya ini kita harus menyiapkan run bag, namanya running bag, di mana isinya ada dokumen-dokumen penting, misal kayak dokumen pendidikan kalau kami belajar gitu kan, kemudian dokumen-dokumen seperti ijazah dan yang lain-lainnya, paspor. Selanjutnya juga uang tunai. Kita harus punya uang tunai di dalam run bag tersebut, minuman, makanan yang cukup, pakaian, kemudian obat-obatan, vitamin, hal-hal urgensi yang berkaitan dengan kelengkapan pribadi. Jadi nanti ketika kita misalnya, nauzubillah min dzalik, kalau misalnya dinaikkan sebagai jadi siaga satu, run bag inilah yang akan kita bawa ke titik aman seperti itu yang sudah ditentukan oleh KBRI. Selanjutnya di siaga dua ini juga kita di diimbau untuk mempertimbangkan pulang ke Indonesia secara mandiri kalau sudah memungkinkan. Nah, alhamdulillah sekarang situasinya sudah memungkinkan nih. Kemarin jam 6 pagi itu sudah dibuka airportnya Imam Khomeini International Airport.
untuk penerbangan normal. Selanjutnya selain itu juga banyak juga di sini WNI ternyata yang belum melapor diri gitu. Jadi diimbau untuk lapor diri agar terdata di KBRI. Selanjutnya kita harus tetap tenang, stay put. Kita juga harus menghindari penggunaan media sosial yang apa namanya yang berlebihan agar kita terhindar dari hoax dan tetap selalu berkoordinasi dengan KBRI. Karena sebelumnya Mbak kita tuh tidak punya grup WNI Iran itu kita tidak ada. Nah, hari H paginya itu KBRI dengan sigap langsung membuat grup WNI Iran seperti itu. Awalnya tuh lumayan sulit juga. Alhamdulillah saya punya juga banyak nomor-nomor apa namanya WNI dan setiap WNI yang masuk situ siapa yang kenal dimasukin, siapa yang dikenal dimasukin alhamdulillah gitu. Dan diberikan juga hotline-nya KBRI juga telah diberikan. Jadi kalau ada apa-apa informasi insya Allah kita semua sudah siap dan saling mengingatkan gitu, Mbak. Oke, Mbak, sebelumnya pernah nggak sih ada arahan-arahan seperti ini? Atau ini baru pertama kali terjadi? Oh, Sudah biasa sebenarnya nggak sih kayak arahan gini sudah. selama di Iran? Oh, kalau biasa sih, saya di sini sudah 6 tahun ya Mbak ya. Di sini udah enam Oke, tahun. Saya sudah pernah mengalami konflik Iran, internal Iran, konflik internasional Iran. Waktu itu pernah sempat terjadi juga Qasim Sulaimani, Said Qasim Sulaimani waktu ya. itu insidennya, kemudian Mahsa Amini gitu. Nah, untuk hal-hal tersebut pasti selalu KBRI memberikan imbauan kepada kami hal-hal yang seperti ini. Bahkan dulu juga sempat siaga dua waktu Said Qasim Sulaimani pada saat dulu gitu. Ini juga imbauan yang kedua bulan ini gitu karena waktu pas awal Israel menyerang itu kita sudah diberikan imbauan untuk tidak apa namanya tidak berada di kerumunan seperti itu. Jadi pasti jika kondisi di Iran atau Timur Tengah itu sedang memanas, KBRI pasti menghimbau kami gitu. Oke, berarti ini sudah dalam tanda kutip pernah terjadi sebelumnya, jadi sudah cukup familiar jika ada konflik-konflik internal ataupun internasional ya Mbak Laila ya. Oke, saya Iya, ke Mas Afik Rahman di Yordania. Mas Afik, bagaimana sih saat ini situasi di Yordania? Kalau sebelum-sebelumnya ini kan soal Israel menyerang Palestina, Yordania juga bisa dikatakan sebagai jembatan begitu di antara dua negara. Sekarang Iran menyerang Israel. Bagaimana posisi Yordania kalau Mas Afik melihat saat ini dan kondisinya sekarang seperti apa? Oke, baik. Terima kasih, Mbak. Yang kami Ya, rasakan pada saat ini di Yordania, eh, pertanggal 16, Alhamdulillah semuanya kembali kondusif, juga aktivitas kembali normal seperti biasa. Memang setelah kejadian roket yang diluncurkan oleh Iran, sempat penerbangan udara itu ditutup untuk sementara. Pada tanggal 14 itu dibuka kembali dan penerbangan pun kembali normal seperti biasa. Seperti itu, Mbak. Dan alhamdulillah khususnya kami mahasiswa Indonesia di Yordania juga kami berkuliah kembali seperti biasa dan tidak ada hambatan yang kami rasakan di sini. Seperti itu. oke. Kalau Mas Afik melihat, saya rasa pasti Mas Afik punya teman-teman warga Yordania, begitu ya. Kalau sempat ngobrol, apakah mereka juga bagaimana sih sebetulnya respons masyarakat Yordania melihat konflik ini, tahu negaranya berada di antara dua negara yang sedang berkonflik? Oke. Jadi memang pada tanggal 13 itu warga lokal dan kami menyaksikan adanya roket dan drone yang melintas Hmm. di udara Jordan. Juga kami mendengar dentuman. Tetapi respon dari masyarakat lokal itu biasa saja. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan karena memang sudah disiapkan Iron Dome yang mana itu bisa menangkal roket-roket yang diluncurkan oleh Iran melalui jalur udara Yordania seperti itu. Dan Mas, kami juga menginformasikan kepada masyarakat Indonesia bahwasanya kami di Yordania itu tidak ada darurat militer ataupun imbauan darurat yang disampaikan oleh pemerintah Yordania. Jadi alhamdulillah kondisinya normal dan kondusif seperti itu. oke, tidak ada imbauan darurat tadi sedikit berbeda dibandingkan dengan Mbak Laila di Iran, begitu ya. Mungkin karena yang berkonflik ini adalah Iran seperti itu. Jadi responsnya berbeda. Nah, Mas tadi menarik soal Iron Dome. Mungkin bisa diceritakan apa sih Iron Dome itu kok bisa menangkis roket-roket
menurut informasi lokal yang disampaikan bahwasanya ada kerjasama antara pemerintah Yordania dengan Prancis, dengan Amerika, dan negara lain yang saya lupa. Tapi tujuannya yaitu menangkal demi keselamatan dan kemaslahatan negara Yordania seperti itu. Oke, sewaktu kemarin Mas mendengar ada dentuman begitu, apa yang Mas lakukan saat itu? Apakah Mas tahu langsung harus siap-siap, oke saya harus menyelamatkan diri, atau bagaimana biasanya masyarakat di sana ketika menghadapi situasi kritis? Ya, setelah kejadian tersebut, kami langsung berkoordinasi dengan KBRI Aman, bahwasanya kita mendapatkan informasi ada serangan yang diluncurkan oleh Iran. Tapi kita di sini diimbau untuk tetap tenang, jangan panik. Tapi tentu ada langkah-langkah preventif yang perlu kita siapkan ya, seperti dokumen-dokumen itu perlu disiapkan. Dan kita coba menenangkan juga masyarakat di Indonesia bahwasanya situasinya tetap aman dan mahasiswa pun tidak perlu kembali ke Indonesia dan bisa tetap berkuliah kembali di sini seperti itu. Oke, baik, berarti dari pemerintahnya sendiri begitu menghadapi serangan seperti itu, mereka langsung menghimbau warga untuk tidak panik, tetap tenang, dan tetap berada di dalam rumah atau berkumpul di suatu wilayah. Ya, memang ketika kita mendengar adanya dentuman, masyarakat lokal itu mereka keluar dari rumah mengecek situasi ada apa yang terjadi gitu kan. Setelah itu juga kita melihat ya di media bahwasanya banyak yang merekam peristiwa tersebut, ada roket di atas yang kelihatan cahayanya. Hanya mengecek hal tersebut, tetapi media lokal langsung menginformasikan bahwasanya ada serangan yang diluncurkan oleh Iran yang menuju Israel gitu, bukan sasarannya Yordania. Oke, berarti masyarakat masih tetap selain disuruh tenang, tidak berkumpul dalam satu wilayah, hanya berada di dalam rumah sampai ada imbauan lanjutan dari pemerintah. Seperti itu, Mas? Iya, iya. Oke, Oke. oke. Memang sementara itu masyarakat banyak yang bertanya apakah aktivitas akan ditutup, tetapi selanjutnya pemerintah juga tidak ada mengimbau hal-hal seperti itu dan ya kembali normal seperti biasa. Baik, saya mau ke Mbak Laila lagi. Mbak Laila, yang Mbak lihat di Iran saat ini bagaimana respons masyarakat? Apakah mereka mendukung pemerintah untuk melakukan serangan, ataukah mereka malah menolak karena ini dianggap membahayakan warga Iran? Hmm. Kalau di sini sendiri di hari H itu malah merayakan, keluar Oh, semua merayakan. Kan kalau di sini bahkan dulu kemarin ketika di hari Jumat terakhir bulan puasa tersebut iya. ada namanya Al-Quds. Di sini tuh ada Al-Quds. Selalu tuh membela Palestina begitu kan, Al-Quds itu turun apa, Mbak? kerja. Al-Quds itu adalah hari pembelaan Palestina di hari Jumat terakhir bulan Ramadan gitu, Oh, dan itu diwajibkan bagi masyarakat Iran di sini begitu, dan itu pun menjadi gerakan internasional juga. Nah, jadi ketika apa namanya diserang pada saat itu, warga Iran sendiri banyak yang turun ke jalan merayakan, kemudian menginjak-injak apa namanya bendera Israel misalnya, kemudian membawa bendera Palestina, membawa bendera Israel, dan sangat senang dengan adanya serang apa namanya bisa menyerang Israel seperti itu. Karena kan kembali lagi berdasarkan dengan apa namanya piagam PBB, sebenarnya Iran sendiri kan tindakannya itu adalah pembelaan diri gitu. Jadi di sini mereka malah euforia sih yang kami lihat di sini gitu. Hanya ada beberapa keadaan di mana masyarakat khawatir karena di sini ekonomi Iran kan memang pada dasarnya itu sangat amat fluktuatif, Mbak. Jadi masyarakat berharap juga dengan serangan balasan ini harapannya ya Israel tidak membalas kembali. Kenapa? Karena kalau dilanjutkan ekonomi Iran mungkin akan sangat menurun gitu. Apa namanya masyarakat sekarang sudah sangat ekonominya sudah sangat buruk, dan jika dilanjutkan mungkin ekonomi yang akan di apa namanya yang akan sangat dikhawatirkan masyarakat sih ketika saya berbicara dengan para masyarakat di sini.
Oke, berarti sejumlah masyarakat Iran saat ini mengakui bahwa apabila ada serangan lanjutan oleh Iran, dianggap ini bisa cukup membahayakan negara Iran dan tidak disambut baik oleh masyarakat. Seperti itu ya, Mbak? Untuk tindakannya mereka mendukung, tindakannya mereka Tindakan yang mendukung. kemarin ya. Tindakan Yang kemarin, kemarin. tindakan yang kemarin mereka mendukung, tetapi jika diteruskan, misalnya nanti ada serangan balasan gitu, jika diteruskan dikhawatirkan akan mengancam negara Iran sendiri kayak gitu. Oke, baik. Mbak, saya ingin tanya lagi dong, apa sih yang di-highlight oleh pemberitaan atau media Iran saat ini terkait dengan respons pemerintah? Apa yang lagi booming banget saat ini dibahas oleh mereka? Yang lagi booming dibahas pastinya Hmm. berharap agar sudah disudahkan kayak gitu, disudahkan maksudnya ini kami di sini sekarang membela diri, jadi Israel diminta untuk jangan membalas begitu. Kenapa? Karena kan maksudnya ya akan sangat amat merugikan kalau misalnya membalas kembali gitu kan. Apalagi sekarang kan banyak juga apa namanya analisis secara internasional dan semua orang juga tahu kalau misalnya ada balasan lagi nggak mungkin Iran akan diam-diam saja kan seperti itu. Takutnya nanti akan mencetus hal-hal yang lebih besar Berbahaya, seperti betul. apa yang kita tahu seperti itu. Jadinya masyarakat juga sekarang sih mereka diam-diam saja, siap-siap saja, tetapi semuanya selalu berharap bahwa jangan sampai ada Israel uh, menyerang kembali. Bahkan ada yang bilang nanti kalau misalnya Israel benar-benar menyerang ya kami akan pergi dari negara ini, ada yang bilang kayak gitu Ah, gitu. Iya, oke, karena oke. kan takut, kita juga takut kan, kita juga akan siapkan evakuasi kalau seperti itu. Makanya mudah-mudahan kita berdoa agar tidak ada eskalasi selanjutnya. Oke, tapi yang ingin saya tanyakan Mbak, menarik nih. Ada dua respons kan. Pertama tadi mendukung, kemudian takut kalau misalkan ini berkelanjutan perangnya seperti itu. Tapi kalau yang dari Mbak Laila lihat, respons masyarakat Iran saat ini tuh lebih banyak mendukung ke Israel atau ke Palestina? Tentunya ke Palestina, Oh, tentunya ke Palestina karena Iran sendiri memang selalu konsisten membela Palestina gitu sampai-sampai ada diadakannya Hari Al-Quds tersebut. Bahkan Israel juga kan memang selalu berkomitmen apapun itu apa namanya selalu mendukung Palestina seperti Indonesia gitu. Seperti kita selalu tegas dan bahkan mereka mendukungnya itu bukan hanya kata-kata saja seperti Indonesia, intinya Iran itu sangat amat mendukung Palestina apapun yang terjadi. Pokoknya Israel dan Iran itu sudah tahu kita bahwa mereka adalah musuh besar di mana Iran itu pasti memusuhi Israel karena penjajahan yang sangat brutal dilakukan oleh Israel di Palestina. oke, saya ke Mas Afik lagi. Mas Afik, pertanyaannya sama Oke. dengan apa yang saya tanyakan ke Mbak Laila. Mas, bagaimana sih Mas melihat respons masyarakat terkait dengan perang di antara kedua kubu ini dan juga ada posisi Yordania yang berada di tengah-tengah? Apakah masyarakat Yordan ini lebih mendukung ke Israel atau ke Palestina? Bagaimana yang Mas lihat respons mereka? Baik. Eh, Ketika kami tanyakan kepada masyarakat lokal, mereka responnya itu netral, seperti itu. Saat ini mereka tidak berpihak kepada Iran dan tidak berpihak juga pada negara manapun. Tapi tentu harapan mereka perang ini dapat diselesaikan dan juga Yordania terus berkontribusi untuk mengirimkan bantuan-bantuan melalui jalur udara untuk masyarakat Palestina yang ada di Gaza. Juga tentu seperti yang kita ketahui di Yordania ini ada lebih dari 50% masyarakat Palestina yang tinggal di sini. Tentu dukungan ke Palestina itu pasti tidak akan pernah tertinggal seperti itu sampai kapanpun. Oke, Seperti itu, Mas, Mbak. iya, Mas, apa sih yang saat ini di highlight banget oleh media Yordania yang lagi booming sama seperti tadi yang dijelaskan oleh Mbak Laila? Kalau dari sisi Yordania saat ini apa yang mereka tekankan, Mas? Seperti apa yang disampaikan oleh Mbak Laila tadi, bahwasanya penyerangan Iran terhadap Israel itu merupakan serangan balasan. Setelah itu mereka tidak berkomen lebih banyak soal itu.
dan masyarakat sini tetap berkomitmen ya untuk pembelaan Palestina itu berhak dari seluruh negara gitu, bukan hanya untuk dari kepentingan negara tertentu seperti itu, Mbak. Oke, saya mau ke Mas Afik lagi. Mas, kalau saya baca ya beberapa saat yang lalu, Yordania ini kan menembak jatuh ya beberapa rudal atau roket ya, roket-roket Iran karena katanya melewati ruang udara Yordania. Dari yang Anda lihat pemberitaan di media atau percakapan dari masyarakat di sana, eh, bagaimana respons pemerintah? Apakah mereka cukup dalam tanda kutip gerah melihat perang ini sehingga oke saya harus jatuhkan roket-roket ini, responsnya lebih ke pro atau kontra sebetulnya Mas dengan tindakan yang dilakukan oleh Iran? Baik, pendapat masyarakat lokal Iya. yaitu seperti apa yang kami sampaikan tadi, yaitu netral, Mbak. Oh, masih Jadi netral ya. uh, dengan dilumpuhkannya roket-roket tersebut bisa mengamankan masyarakat Yordania gitu untuk kemaslahatan mereka. Oke, oke. Baik, kepada Mas Afik dan juga Mbak Laila yang ingin saya tanyakan lagi tadi sempat dibahas soal warga negara Indonesia di sana diizinkan pulang mandiri oleh KBRI jikalau ada sesuatu hal terjadi atau mungkin saat ini apakah Mas dan Mbak mendengar sudah ada yang pulang ke Indonesia atau pulang ke wilayah lain seperti itu? Saya ke Mbak Laila dulu deh. Oke, baik. Kalau dari saya sendiri, di sini masih belum ada ya yang berencana untuk pulang. Ada yang khawatir, mau pulang gitu, tapi itu bukan karena takut Israelnya gitu, takut serangan Israel, Oh, lebih ke memang sudah ada rencana dari sebelum-sebelumnya mau pulang kayak gitu, dan ada juga memang rencana memang udah nggak di Iran lagi gitu. Jadi rencana mau pulangnya bukan, karena ketakutan, apa namanya, serangan Israelnya sih, Mbak, gitu. Tapi beberapa ada yang memang punya rencana pulang, misalnya kayak yang sudah selesai studi gitu, mau pulang kayak gitu. Jadi apa namanya, mau pulang mandirinya atas dasar alasan itu. Tetapi kalau misalnya atas yang pengeboman misalnya takut diserang lagi, enggak sih, Mbak. oke, Karena di kalau sini benar-benar KBRI bilang aman, aman terkendali, memang kita juga oh, semuanya juga, mmm, apa namanya, mengamankan masing-masing gitu. kalau warga Irannya banyak yang sudah bepergian ke luar negeri nggak Mbak? Kira-kira mengamankan diri? Enggak sih, Mbak, Nggak kalau begitu warga ya? Irannya di sini benar-benar biasa-biasa saja semuanya, tidak ada hal seperti tidak ada yang terjadi malah rasanya di Oh, sini. Iya, seperti tidak ada yang biasa-biasa terjadi. saja. Oke, Iya. bagaimana dengan kondisi di Yordania, Mas Alfik? Kira-kira apakah pernah mendengar ada masyarakat Indonesia yang takut kemudian pulang ke Indonesia atau ke wilayah lain? Juga kepada warga Iya. Yordania, apakah mereka memilih untuk dalam tanda kutip kabur dari negaranya? Baik, sama halnya seperti Mbak Ayla yang di Iran, Mbak ya. Kemarin setelah adanya pertemuan, kami diundang untuk masuk di forum Kemenlu RI bersama KBRI Aman. Bahwasanya Yordania ini tidak termasuk siaga 3 juga gitu. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Memang beberapa dari wali mahasiswa dan sanak saudara dari Indonesia kan sempat menanyakan apakah perlu adanya evakuasi karena kondisi eh, yang tersebar di media saat ini. Tentu itu bisa dibantah dengan kondisi yang kondusif saat ini di Yordania seperti itu. Jadi ya tetap normal, mahasiswa juga mereka paham kondisinya bahwasanya yang diserang itu bukan Yordania tetapi Israel. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan, bisa beraktivitas seperti biasa. Oke, Mas Ba, topik terakhir saya untuk menutup perbincangan kita malam hari ini ke Mbak Laila terlebih dahulu. Mbak pernah nggak melihat lokasi di mana tempat rudal-rudal itu atau roket ya? Saya bisa katakan roket atau rudal nih, roket sepertinya ya. Roket-roket itu di ditembakkan atau mungkin Iran punya semacam station atau pos atau tempat militer untuk bersiap-siap menembakkan roket-roket ke negara lain, contohnya ini ke Israel. Pernah melihat nggak pos-posnya? Kalau lihat secara langsung, tentunya
tidak mungkin. Tidak mungkin kita bisa Oke. melihat pos-pos itu secara langsung. Mungkin ada teman-teman yang di dekat dengan base militer, mungkin seperti yang tadi Mas katakan, mungkin melihat gitu ada roket lewat gitu ketika ketika penyerangan kemarin. Tetapi kalau kami sendiri paling hanya berspekulasi gitu misalnya, karena misalnya kita sering pakai kereta kan, kita lewat misalnya antara Teheran dengan Qum itu kita pakai kereta. Kemudian ada satu lapangan tuh besar sekali, tapi kok nggak ada apa-apanya, tapi kok ada orang gitu. Kadang apakah Oke. apakah itu markasnya seperti itu. Tetapi memang ada titik-titik tertentu, misalnya seperti di Isfahan atau mungkin di Shiraz, itu memang ada titik-titik markas nuklir misalnya. Dan memang ada seperti itu. Tetapi untuk base-base ada di mana roketnya apa itu kita tidak tahu dan tidak mungkin tahu. Sangat Heeh. rahasia begitu ya Mbak. Iya, Bahkan sangat tidak rahasia. untuk Benar. publik tidak pernah dibicarakan secara terang benderang begitu kepada publik juga ya, Mbak Benar, Laila. Oke, benar. baik. Terima kasih Mas Afiq Rahman dan juga Mbak Laila Rahmah sudah bersedia meluangkan waktu bergabung bersama Liputan 6 SCTV melalui sambungan Zoom. Kami juga berharap tentunya kepada Mas Mbak semuanya dalam keadaan selamat dan sehat-sehat di sana apapun yang terjadi karena konflik ini bisa jadi berlanjut ataupun bisa berhenti sampai di sini. Sehat-sehat untuk kita semuanya dan juga warga negara Indonesia di sana. Sekali lagi terima kasih Mas Mbak sudah bergabung. Sampai bertemu di Sedang Viral selanjutnya bersama saya Gracia Ben. Sampai jumpa.